Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, ternyata di balik keromantisan dan kebahagiaan Aurel dan Nico ada cerita yang lebih menegangkan dan menyakitkan kalau dikenang ya. Reno berusaha meminta Bularas untuk bercerita dan memberitahunya di mana ayah kandungnya sekarang. Bularas tidak ingin menceritakan siapa sebenarnya ayah kandung Reno karena ibunya dulu sudah berwasiat agar jangan menceritakannya pada Reno. Bularas hanya mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Namun, di saat Reno tengah teleponan bersama Silvi, Reno mendengar ada yang memanggilnya. Reno bukakan jendela kamarnya. Di situ, Reno melihat ada sosok hijau yang pernah dilihatnya. Reno pun keluar dan berteriak, "Siapa kamu?" Sebenarnya, ujar Reno sambil mendekat, dan tiba-tiba tangan buto ijo itu bergerak. Begitu juga dengan tangan Reno. Ternyata buto ijo itu salurkan ingatannya kepada ingatan Reno. Pok Nur berteriak memanggil Bularas sambil berlari. Pok Nur bercerita kalau Reno mau dicekik oleh buto ijo. Bularas secepatnya keluar dari rumah. Buto ijo itu telah menyalurkan ingatan Reno ke masa lalunya. Di situ Reno melihat wajah ibunya. Ibunya bercerita pada Bularas kalau suaminya itu seorang yang melakukan pesugihan buto ijo. Ibu Reno takut kalau Reno dalam bahaya, makanya ibunya Reno titipkan Reno pada Bularas. Di saat Bularas membawa baby Reno, Bularas dihadang buto ijo itu. Buto ijo inginkan Reno dan membawanya. Tapi Bularas berteriak memanggil Kitab Cakra. Kitab Cakra datang dan melesat menyambar buto ijo itu. Alhasil buto ijo pun mati dan bayi Reno tergeletak di sampingnya. Bularas buru-buru mengambil bayi itu. Setelah Reno mengetahui cerita itu, Reno pun terkulai lemah. Dan saat itu Bularas datang. Reno berusaha kendalikan emosinya, karena buto ijo telah bersumpah kalau Bularas akan mati di tangan keturunannya. Reno sekali lagi bertanya kepada Bularas perihal ayah kandungnya. Apa benar ayahnya dibunuh? Kalau memang kamu sudah tahu kalau ayahmu dibunuh, berarti kamu sudah tahu siapa yang membunuhnya, ujar Bularas. Reno langsung masuk ke rumah. Bularas pergi ke kamarnya. Bularas melihat jendelanya terbuka. Bularas buru-buru mencari kitab cakra, tapi kitab cakranya masih ada. Apa yang diincarnya? Pikir Bularas. Bularas melihat ke sekeliling yang telah mencuri ramuan itu ya. Hampir sudah tidak ada di tempat. Reno kirimkan surat untuk Bularas dan diberitahukan kalau Reno telah pergi dari rumah itu. Dan Reno peringatkan agar Bularas tidak mencarinya. Di adegan lain terlihat ada sekelompok orang berjubah hitam dan mengaku sebagai pembasmi vampir. Mereka akan secepatnya menumpas para vampir, termasuk Aurel, karena Aurel sudah jadi bagian dari vampir. Wah, makin menegangkan saja ya A2D ini. Sementara di rumah Aurel, Aurel selalu merasa lapar. Aurel pun bermaksud mencari makanan di dapur. Tapi di saat bangun, Aurel sangat kaget karena melihat perutnya yang sudah membesar. Aurel berteriak
mencari Niko dan Silpi. Niko sendiri merasa kaget melihat perut Aurel yang mendadak besar itu. Silpi menyuruh Niko menemui leluhurnya untuk menanyakan perihal kandungan Aurel. Di saat Niko pergi, Aurel merasa kesakitan dan Silpi memegang dan mengusap perut Aurel. Tapi Silpi dibuat kaget karena mendadak Aurel berubah ganas dan mencekik Silpi dan berkata, "Jangan sakiti anakku." Di situ Reno datang dan langsung berteriak memanggil Aurel dan menyuruhnya untuk melepaskannya. Setelah melepaskan Silpi, Aurel merasakan kesakitan lagi di perutnya. Reno bertanya, kenapa Kak Aurel menyakiti Silpi? Aurel tidak percaya kalau dia sudah berbuat itu pada Silpi. Di sisi lain, Niko yang menemui leluhurnya bertanya ada apa dengan kandungan istrinya. Leluhurnya itu mengatakan kandungan Aurel wajar-wajar saja. Hanya saja Aurel mengandung anak vampir, alhasil kandungannya beda dengan manusia biasa. Leluhur itu bilang bayi dalam kandungan Aurel menghisap darah ibunya. Kalau tidak ingin terjadi apa-apa pada Aurel, Aurel harus meminum darah, entah darah hewan atau darah manusia. Saat Niko ingin bertanya lagi, leluhur pun menjelaskan itu konsekuensinya, menikah dengan vampir. Leluhur itu pergi dan menyuruh Niko mengurus istrinya. Niko akhirnya pulang. Reno menelpon Cinta untuk beritahukan keadaan Aurel. Tapi Bularas merebut handphone Cinta dan mengajak Reno untuk segera pulang. Tapi setelah tahu keadaan Aurel, Bularas buru-buru pergi. Namun di saat Bularas keluar, di sisi ini Rian datang untuk menjemput Cinta. Bularas kaget sekali melihat Rian sangat akrab dengan Cinta. Cinta perkenalkan Rian pada Bularas. Rian pura-pura tidak kenal dengan Bularas. Cinta meminta Rian untuk mengantar Bularas ke rumah Aurel. Di perjalanan Bularas bertanya sejak kapan Rian dan Cinta kenal dan di mana. Rian mengatakan kalau pertemuannya diawali dengan bisnis. Bularas menasehati Cinta agar berhati-hati dalam mencari pasangan, harus tahu asal-usulnya, apalagi dengan rekan bisnis, agar tidak menyesal seperti Aurel. Cinta malah berkata, "Menyesal bagaimana? Kak Aurel nampaknya sangat bahagia," ujar Cinta. Sesampainya di rumah Niko, Bularas bertanya keadaan Aurel pada Silpi dan buru-buru masuk. Silpi nampak heran kenapa Cinta bisa bersama Rian. Silpi bertanya pada Cinta sejak kapan kenal Kak Rian. Justru di sini Cinta yang merasa aneh kenapa Silpi memanggil Rian dengan sebutan kakak. Rian segera kenalkan, "Ini kakak kandungku Niko dan ini adik kandungku Silpi." "Wah, ternyata dunia sangat sempit," ujar Cinta. Bularas dan Niko masuk ke dalam rumah. Bularas bertanya pada Niko, "Apa yang terjadi pada Aurel?" Niko berujar, "Kata leluhur kandungan Aurel tidak apa-apa. Itu wajar. Hanya kandungan Aurel akan lebih cepat dibanding kandungan biasa. Tidak mungkin aku berterus terang pada bunda kalau Aurel harus meminum darah," ujar Niko dalam hatinya. "Kalau tidak, Aurel akan kehabisan darah karena dihisap oleh bayi kami." Nah guys, makin penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.